Halo guys, kembali lagi di channel HP Bay. Oke, kalau kalian ngeh belakang nih tempat agak beda gitu. Iya, jadi ceritanya aku tuh lagi jadi anak kos sementara guys. Jadi kedepannya aku bakal ngonten di sini. Ya, sorry banget juga kalau kalian ngedengerin mikrofon sama kualitas pencahayaan yang masih agak kayak berantakan gitu. Harap dimaklumi ya guys ya, karena di sini aku lagi mencoba setting-setting. Oke guys, di video kali ini aku mau sharing sama kalian untuk ngomongin suka dukaku pakai Samsung Galaxy A05s. Siapa tahu kalian di situ lagi ada ketertarikan dengan HP ini dan mau beli, boleh banget video ini ditonton sampai akhir buat jadi bahan pertimbangan atau referensi guys. Ya, ngomongin harganya dulu, ini HP kan terbarunya dari Samsung ya, yang harganya itu masuk di kelas 2 jutaan kecil. Lebih tepatnya 2.299.000. Nah, apakah ini worth it? Mending dibeli atau mending di skip? Tonton. Oke guys, aku akan memulai pembahasannya dari hal yang aku sukai dulu di Samsung Galaxy A05s. Yang pertama pada bagian desain dan bodinya. Sampai hari ini aku masih ngerasain ini HP tuh desainnya bagus, simple, minimalis, dan berasa keren aja tanpa aneh-aneh gitu guys. Kalian bisa melihat dari segi modul kameranya yang berasa simple dengan bulatan 3 gitu, nggak maksa untuk seperti HP kayak jadi iPhone boba gitu. Soalnya sekarang banyak HP-HP tuh niruin iPhone gitu guys, seperti aku punya itel S23 Plus itu desainnya tuh aduh maksa banget kameranya. Kalau di sini kelihatan simple tapi ya sederhana aja gitu, enak. Bahkan kalau kita perhatikan ini malah mirip dengan Samsung yang kelas menengah atau rada-rada flagship. Kayak Samsung A54 juga model-modelnya kayak gini. S23 FE juga kayak gini. Jadi ini HP harga 2 jutaan tapi punya desain yang berasa kayak HP lebih mahal, tentunya ini worth it dan menyenangkan. Meskipun kalau dari segi material bahannya mah ini kayak harganya aja ya, masih dari plastik, dari frame sama backdoornya. Tapi berkat finishing yang agak matte kayak gini, ini bikin HP-nya tuh kelihatan lebih enak lagi dipandang sama dipegang gitu guys. Terutama ini ada teksturnya jadi nggak licin. Terus ini juga nggak gampang nempel sidik jari, jadi untuk dipegang-pegang tuh nggak gampang kucel gitu. Soalnya ini ngaruh banget, kalau HP gampang kucel mah dipandang jadi nggak enak kan. Untuk ukurannya sendiri aku juga suka, ini nggak begitu berat sama nggak begitu tebal. Berat di 190 gram, ketebalan di 8,8 mm. Jadi ini nggak tergolong HP yang gede, tebel gitu, dipegang berat. Nggak, ini standar aja guys. Jadi pada bagian desain menarik, untuk pegangan juga enak. Selanjutnya suka yang kedua pada HP ini pada bagian user interface-nya. One UI dari Samsung memang udah terkenal nggak berasa ribet, nggak berasa apa ya aneh-aneh, pokoknya dipakai simple, kayak berasa mudah digunakan aja gitu. Untuk bloatware aplikasi bawaan juga minim, dan nggak ada iklan atau bug-bug yang ngeganggu gitu. Navigasi di home screen juga gampang, kesana kesini, scroll atas bawah semuanya berfungsi, nggak ada yang mentok gitu. Pokoknya ini enak asli guys. Settingan scroll bar atasnya cuma satu step aja, nggak kanan kiri. Terus untuk settingan di pengaturan juga berasa simple digunakan. Dan kalau ngomongin untuk update softwarenya juga ini menarik, karena HP ini tuh punya update software untuk OS 2 kali, sedangkan untuk keamanan bisa 4 kali. Jadi bener-bener ini HP mah enak. Selanjutnya suka yang ketiga pada HP ini pada bagian kualitas layarnya. Punya layar berukuran 6,7 inci. Panelnya memang masih dari PLS LCD dengan resolusi ini udah cukup ya guys, 1080p. Kerapatannya juga tinggi di 393 ppi, jadi tajam layarnya. Terus layarnya juga punya refresh rate tinggi di 90 Hz. Jadi buat harian tuh enak banget guys, udah layar yang gede, lega gitu, buat nonton-nonton enak. Kualitasnya juga bagus dari segi karakter warnanya, nggak berasa gonjreng banget gitu, nggak pucat juga, kayak berasa pas aja gitu, adem layarnya guys. Scrollingnya juga enak, mulus karena udah punya refresh rate tinggi, meskipun ini di settingan nggak ada settingan untuk ngatur refresh rate-nya guys. Jadi udah dari sononya 90 Hz. Cuman kalau kalian pengen nurunin refresh rate biar baterai hemat, bisa guys pakai mode hemat daya. Terus bagusnya refresh rate 90 Hz di HP ini itu jalan di semua aplikasi. Soalnya ada HP yang punya refresh rate tinggi cuman jalan di bagian user interface sama IG gitu guys. Kalau buat main YouTube ada yang nggak bisa guys. Kayak Redmi Note 12 aku pernah punya, itu nggak bisa. Terus Infinix Note 30 aku juga pernah punya, nggak bisa 90 Hz di TikTok.
Di sini TikTok bisa jalan di 90 Hz. Jadi ini bener-bener enak banget scrolling sana sini, aplikasi apa aja yang aku cobain, refresh rate-nya tinggi terus gitu guys. Nggak ada yang di limit gitu di 60 Hz aja mentok gitu. Untuk brightness layarnya juga aku ngerasain ini cukup terang ya, dipakai di luar ruangan gitu masih kelihatan banget lah layarnya, nggak redup gitu guys. Selanjutnya suka yang keempat di HP ini pada bagian dual mikrofonnya. Ini jarang banget diperhatikan, bahkan untuk spek itu juga nggak tertulis guys di GSM Arena atau di spek-spek yang biasanya kita baca gitu. Tapi ini Samsung udah jadi kebiasaan banget guys. Bikin HP murah tetap mikrofonnya ada dua nih, di bagian bawah sama di bagian atas. Ini ngaruh banget buat dipakai keseharian guys, buat rekaman-rekaman suara, terus buat kayak pesan di WhatsApp mungkin, atau buat di kamera gitu. Ya buat ngerekam video, ini perekaman suaranya tuh bagus. Kalian coba fokus pada kualitas penangkapan suaranya guys. Kalau di itel buat jadi bahan perbandingan aja kayak gini nih guys, kualitas perekaman suara dari itel penangkapannya. Nah, kalau Samsung tuh kayak gini, bagus kan? Suaranya tuh berasa lebih padat, vokalnya lebih jelas, lebih bulat, sama lebih sedikit minim noise dari suara sekitar gitu. itel kayak begini, Samsung kayak begini, bagus nih kan Samsung. Selanjutnya suka yang kelima pada bagian performanya. Ini sih udah lumayan banget ya, jujur aja ini agak di luar ekspektasiku guys. Karena biasanya HP Samsung generasi sebelumnya kayak Samsung A04S gitu, itu kan chipsetnya enggak banget lah dibanding dengan HP ini. Ini chipsetnya udah pakai Snapdragon 680. Terus HP ini juga sudah dikasih RAM sama internal yang udah cukup guys, di kelas harganya itu 6GB, internal 128. Dan bagusnya lagi, tipe memorinya ini udah bertipe UFS. Yang kecepatan baca datanya lebih kenceng dibanding eMMC. Di sini untuk skor Antutu bisa dapat 308 ribuan, memang nggak tinggi ya guys ya, tapi ini udah cukup. Tapi yang aku kaget itu buat penggunaan ya, Antutu segini tuh aku nggak berekspektasi bagus buat performanya, tapi ternyata kok enak ya. Seperti buat multitasking berasa kenceng aja gitu guys, buat buka tutup aplikasi nggak berasa lemot. Terus juga nggak gampang kayak nge-refresh atau login ulang gitu. Untuk buka tutupnya bisa dibilang lancar. Terus buat main game juga di luar dugaan ini enak. Di sini untuk Mobile Legends aja bisa dapat settingan grafis rata kanan. Frame rate tinggi, grafis bisa ultra. Aku udah nyobain berkali-kali buat push rank, tetap enak, lancar, jarang terjadi frame drop. Terus untuk main PUBG, meskipun di sini untuk settingan grafisnya kayak di limit banget, mentok di balance medium atau smooth high gitu. Tapi oke, untuk performa buat main gamenya masih lancar-lancar aja guys. Aku main lama-lama tuh berasa lancar-lancar aja, buat main tembak-tembak, geser kanan kiri, buat lari, berasa garcep aja, enak gitu, licin. Terus buat main Genshin Impact sih, ini game berat banget ya guys ya, datanya aja 28GB waktu download. Aku sih nggak berharap banyak, tapi jujur ini masih bisa buat main guys. Kayak untuk player kayak aku yang masih coba-coba Genshin Impact masih cukup lancar lah. Asalkan settingan grafisnya direndah sama frame rate-nya di 30 fps aja, itu udah cukup guys. Selanjutnya suka yang keenam, ini yang terakhir pada bagian baterainya. HP ini punya baterai berkapasitas 5000 mAh, jujur aja ini tergolong baterai yang awet. Biasanya HP baterai 5000 mAh yang aku cobain screen on time tuh kayak di 6 jam atau 7 jam udah aku katakan awet. Tapi HP ini malah tembus di 8 jam 15 menit dari baterai 100% ke 10%. Ya ini tergolong bener-bener awet. Buat keseharian tuh aman lah dari pagi sampai malam. Aku juga sering pakai HP ini buat jadiin sumber hotspot gitu guys. Itu pun karena ya baterainya awet jadi nggak begitu khawatir. Soalnya kalau baterai boros buat hotspot itu makin boros lagi guys. Oke guys, tadi aku udah sharing pada bagian sukanya. Untuk lebih adil, biar fair, kalian sebelum beli aku juga sharing pada bagian dukanya buat jadi bahan pertimbangan. Oke, yang pertama duka yang aku rasakan dengan HP ini adalah pada bagian bezel layarnya yang tebel banget ya. Tampilan model layarnya ini menurut aku nggak banget sih. Kalau tadi backdoornya ini bagus banget ya, kayak berasa HP mahal yang berasa enak aja, keren. Tapi begitu dibalik, waduh. Ini bezelnya tebel kanan, kiri, bawah, bahkan atasnya aja ini tebel guys. Sama model layarnya juga masih Infinity U dengan kamera depan yang masih gede banget. Bahkan ini lebih gede dibanding seri yang lebih murah itu A05. Kemarin aku udah compare. Di sini gede banget nih guys. Jadi untuk tampilan aja nih model layarnya menurut aku ya untuk HP 2 juta lebih ya di sini masih nggak enak sih.
Kalau minta layar yang sesimetris setipis bezelnya Itel S23 Plus sih emang boleh, ya nggak boleh ya guys ya. Karena ini kelebihannya juga mencoloknya di sini doang. Tapi setidaknya di HP lain di harga segini juga udah mulai banyak yang ngasih bezel tipis gitu, nggak setebal ini sama model kamera depan yang rata-rata udah mulai pada pansol. Tapi di sini masih ya gini lah. Selanjutnya duka yang kedua yang aku rasakan di HP ini pada bagian speakernya. Jujur aja untuk kualitas speakernya sih aku nggak bisa bilang ini jelek, enggak ya. Speakernya masih enak buat didengar lah. Kayak suaranya masih padat, suaranya masih bulat, bassnya juga masih cukup kerasa. Tapi kurangnya ini atau yang aku rasain duka pada bagian speakernya cuma satu aja di bagian bawah. Biasanya aku udah kebiasaan banget sih guys memang nyobain HP 2 juta tuh pada speakernya ada dua kayak di Infinix Note 30 gitu kan enak. Tapi di HP ini speakernya cuma satu kayak di Itel sebenarnya. Tapi ya ginilah, speaker satu tetap aja speaker satu. Mau sebagus kualitasnya, kalau didengerin tuh nggak berasa balance aja gitu guys. Datangnya dari satu arah doang, apalagi kalau sewaktu-waktu ketutupan tangan gitu. Waduh, speakernya jadi tambah kecil gitu. Beda kalau speaker dua tuh datangnya dari dua arah, balance dan berasa kompleks aja gitu guys. Selanjutnya duka yang ketiga pada bagian tidak punya NFC. Untuk HP harga 2 juta lebih, kayak HP-HP dari Transsion Holding, Itel, terus Infinix, bahkan Xiaomi juga udah mulai ada yang ngasih NFC. Tapi di HP ini nggak ada, jadi kadang-kadang waktu aku butuh NFC, ya di sini nggak bisa gitu. Ya buat kalian yang mau beli HP ada NFC-nya di sini ya nggak banget, nggak bisa guys. Buat dipakai ke depannya gitu, siapa tahu kadang-kadang butuh NFC, ke depannya mungkin NFC bakal berguna untuk berbagai kebutuhan, ya di sini nggak ada. Tapi ya gimana ya, emang nggak ada, ya udah ini memang tidak ada. Selanjutnya duka yang keempat pada bagian kualitas kameranya. Ya sebenarnya ini agak di luar dugaan sih guys. Tadinya aku berpikir Samsung itu rata-rata bikin HP tuh kameranya bagus. Kameranya tuh enak. Tapi di HP ini nggak seenak itu ya kameranya. Di sini untuk susunan kameranya ada 3 di kamera belakang. Kamera utamanya 50 megapiksel. Kamera tambahannya itu kamera bokeh sama kamera makro buat foto deket-deket gitu. Intinya nggak punya lensa ultrawide lah. Terus yang aku bingung pertama di sini untuk settingan 50 megapikselnya kok aku nggak menemukan ya guys ya. Aku udah cari-cari di bagian lainnya fitur atau di bagian pengaturan nggak ada settingan 50 MP-nya di mana. Ya udah ngomong hasilnya aja langsung. Untuk foto di pencahayaan yang cukup aja, aku ngerasain HDR-nya ini udah aku aktifin tapi kok nggak berdampak gitu. Gambarnya kelihatan kayak sedikit lebih gelap dibanding aslinya. Terus dynamic range-nya ini juga agak sempit. Bagian gelapnya itu kurang keangkat. Apalagi buat foto-foto yang agak backlight gitu ini lemah banget. Fotonya bener-bener gelap. Kalau untuk detail sih aku rasain cukup tajam. Paling pada bagian karakter warnanya aja yang kadang-kadang memang kelihatan terlalu terlalu saturasi gitu. Untuk foto malam hari juga kurang oke menurut aku. Di sini memang punya fitur mode malam, tapi mode malamnya nggak sedrastis bisa naikin kualitas gambar dari foto yang auto gitu guys. Di sini pada bagian noise-nya masih cukup kerasa, detailnya juga nggak tajam-tajam banget, terus brightness-nya juga nggak jadi terang yang bener-bener terang gitu, jadi bedanya tuh tipis. Kadang-kadang malah bedanya itu nggak begitu kerasa. Aku suka bingung kadang tuh yang pakai mode malam itu yang mana gitu guys. Terus untuk shutter speednya, untuk foto jepretnya juga agak delay dikit gitu guys. Jadi kalau kita foto pakai HP ini tuh nggak boleh goyang dikit, HP-nya harus anteng, cekrek, agak nunggu dikit gitu. Kalau langsung geser bisa buyar hasil fotonya guys. Untuk foto selfie-nya 13 megapiksel, tapi jujur ya kemarin aku udah compare dengan A05, malah lebih bagus di A05 biasa guys. Di sini gambarnya agak aneh ya, untuk detailnya itu kurang tajam ya. Agak halus gitu, terus karakter warnanya juga agak gimana gitu, agak pucat gitu, terus kurang tajam gitu, fokusnya kurang bagus. Buat selfie malam hari juga kayak gitu guys, meskipun di sini ada mode malam, tapi lagi-lagi mode malam di kamera depan juga nggak ngebantu-bantu banget. Selfie-nya masih kelihatan banyak noise, detailnya juga nggak tajam, terus untuk fokusnya juga kurang bagus. Karakter warnanya juga kurang konsisten. Kadang-kadang warnanya pas, kadang-kadang malah jadi agak kemerah atau kekuningan gitu guys. Untuk perekaman video ini bagus secara resolusi, bisa Full HD 60 fps di kamera belakang sama kamera depan. Jarang banget di harga segini bisa 60 fps belakang sama depan guys. Tapi HP ini kan nggak punya stabilisasi video. Jadi tetap aja nggak enak guys. Gambarnya masih guncang-guncang.
Kalau menurut aku sih untuk perekaman video lebih bagus nggak usah 60 fps tapi ada stabilisasinya guys. Kayak 30 fps itu cukup asal stabil. Kalau untuk ketajaman video sih dari kamera belakang sama kamera depan cukup bagus ya. Yang aku kurang suka nih nggak ada stabilisasi sama gambarnya aja yang kurang sedikit terang gitu. Selanjutnya yang kelima, ini yang terakhir pada bagian chargingnya. Untuk HP harga 2 juta lebih, di brand lain udah mulai banyak yang ngasih charging 33 watt. Yang kalau buat ngecas dari baterai 10 ke 100 biasanya aku cobain itu sekitar 1 jam udah full. Tapi di HP ini chargingnya memang udah 25 watt dan udah dikasih chargernya juga. Tapi memang untuk pengalamanku ngecas ini nggak kenceng-kenceng banget gitu guys. Aku ngecas HP ini di baterai 10% ke 100% dapat waktu kurang lebih di 2 jam. Kadang 2 jam kurang, kadang juga 2 jam lebih. Jadi ini nggak sekenceng charging HP lain di kelas harganya gitu guys. Oke guys, mungkin segitu doang yang bisa aku sharing sama kalian soal suka duka pakai Samsung Galaxy A05 ya. Ya memang ya guys ya, tidak ada HP yang sempurna apalagi untuk HP yang budget kayak gini. Karena biasanya ada HP yang speknya bagus tapi softwarenya nggak jelas. Update-nya itu nggak jelas ke depannya. Ada yang kameranya bagus, punya ultra wide tapi banyak iklan di UI-nya. Jadi kalau ditanya apakah HP ini worth it atau tidak, lagi-lagi ya tergantung sama kebutuhan kita, kalian semua yang nyari HP itu butuhnya kayak gimana gitu. Ya selamat kalian berpikir aja mempertimbangkan antara kelebihan plus minus, kira-kira mempermasalahkan atau tidak, atau udah cocok sama kelebihannya. Kalau menurut kalian, menurut kebutuhan kalian HP ini worth it nggak? Coba deh kalian komen di kolom komentar. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya dan bye-bye guys.